Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Intan Tripalupi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai analisis jabatan. Berikut ini adalah menu-menu yang akan kita pelajari dari pertemuan kali ini. Nanti anak-anak bisa melihat modulnya untuk penjelasan lebih lanjut. Untuk kompetensi dasarnya kita sudah ke 3.2 dan 4.2. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain sebagai berikut. Oke, sebelumnya cermatilah kegiatan pada sebuah organisasi seperti kantor perusahaan di sekitar kalian. Jika kalian sudah mencermatinya dengan seksama, maka kalian akan melihat ada tingkatan jabatan yang berbeda dengan tugas yang berbeda pada organisasi tersebut. Kita ambil contoh, misalnya di sekolah. Terdapat kepala sekolah, guru, karyawan, serta kalian sebagai peserta didik, di mana tugas dan tanggung jawab mereka berbeda-beda. Masih ingat kan? Salah satu ciri dari administrasi sendiri adalah adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila terjadi kegiatan kerjasama yang baik. Nah, agar kerjasama itu dapat berjalan dengan baik, maka untuk jabatan, baik yang dari tertinggi terendah, nanti harus diberlakukan analisis pada tiap-tiap jabatannya. Apa sih pengertian dari jabatan itu sendiri? Oke, jabatan sendiri adalah kedudukan pegawai yang ada dalam suatu struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis-jenis jabatan sendiri, di sini ada 5 jenis-jenis jabatan dalam kegiatan administrasi. Yang pertama adalah kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Siapa dia? Dia adalah orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah manajerial. Dia adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen sendiri. Kemudian yang ketiga adalah staf atau ahli, yaitu merupakan para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Di sini dia tugasnya membantu administrator dan manajer. Kemudian yang keempat adalah kepala personalia atau HRD, di mana di sini orang-orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Dan yang terakhir adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi. Beliau yang menentukan garis-garis kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi. Pengertian dari analisis jabatan. Analisis jabatan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematik dan sistemik. Berikut akan disampaikan langkah-langkah dari analisis jabatan. Yang pertama adalah mengkaji organisasi. Di sini, mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan. Dari beberapa informasi dan jabatan yang digunakan untuk menentukan tujuan,
dan dilakukanlah analisis jabatan. Kemudian yang ketiga, teknik analisis jabatan. Di sini, teknik-teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik setiap jabatan, perilaku yang disyaratkan di dalamnya, karakteristik yang perlu dimiliki pekerjaan untuk menjalankan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah spesifikasi jabatan. Di sini adanya pengaturan dan data yang dikumpulkan dalam langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, 3 di atas, untuk merancang dan menjalankan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Selain itu, hasil analisis jabatan juga berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, job description. Apa sih job description? Adalah daftar yang menggambarkan bagaimana tugas pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, job specification, yaitu adalah daftar yang berisi tentang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta karakteristik lain yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada jabatan tertentu. Dan yang terakhir, job design, yaitu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode serta bagaimana hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain. Karena pastinya pekerjaan seperti pekerjaan administrasi itu adalah membantu pekerjaan utama atau pekerjaan lain. Jadi ada keterkaitan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya pastinya. Sekian dari kami, terima kasih, tetap semangat, dan patuhi protokol COVID-19. Semoga musibah ini segera berlalu. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, fungsi, dan metode dari analisis jabatan.